Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas syadz, ya, hadis syadz. Ya, syadz ini lawannya adalah mahfuz. Jadi ketika kita membahas hadis syadz, tentu tidak bisa dilepaskan dengan hadis mahfuz. Karena kita akan memahami syadz ketika ada yang melawannya atau ada lawannya, yaitu mahfuz. Sama halnya nanti ketika kita memahami hadis munkar, ya, maka harus ada lawannya ma'ruf, ya, sama seperti syadz juga ada lawannya mahfuz. Kita bisa buka Taisir Mustalah Hadis Mahmud At-Tahannya, silahkan bisa kalian buka di rumahnya masing-masing. Ta'rifus syadz di halaman 117. Kalau ini pakai yang edisi yang lama, ya. Lughatan ismu fa'il min syadza bimakna infaroda. Secara bahasa dia merupakan isim fa'il dari kata syadza dengan makna infaroda atau sendiri. Fasyadz maknahu al-munfarid anil jumhur. Maka syadz maknanya adalah sendiri dari mayoritas, ya, jadi syadz itu artinya menyendiri. Istilahan marawahul makbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang makbul, perawi yang diterima riwayatnya, bertentangan dengan perawi yang lebih utama atau lebih baik. Nah, apa yang maksud dengan pengertian ini? Syarhut ta'rif, penjelasan tentang pengertian hadis syadz. Al-makbul huwa al-adlul ladzi tamma dhabtuhu aw al-adlul ladzi khaffa dhabtuhu. Ya, makbul di sini maksudnya adalah seorang perawi yang adil yang sempurna kedobitannya, atau seorang yang adil yang melemah kedobitannya atau berkurang kedobitannya. Waman huwa aula minhu, atau dan orang yang lebih sempurna darinya. Maksudnya adalah arjahu minhu, maksudnya adalah lebih unggul, lebih utama daripada yang makbul tadi. Limazidi dhabtin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Limazidi dhabtin au kasrati adalin au ghairi dzalika min wujuhit tarjihat. Jadi dia bisa lebih unggul karena minimal dua faktor. Pertama, karena mazid didobtin, kedobitannya lebih, ya, lebih tinggi. Yang kedua, banyaknya periwayat, kasrati adarin, banyaknya perawinya, jumlah perawinya lebih banyak, atau yang lain-lainnya dari faktor-faktor yang menjadi keunggulannya. Ya, jadi yang paling kurang di sini disebutkan faktor penyebab sebuah hadis menjadi mahfuz atau diketemukan jadi syadz karena ada mahfuznya, karena dua faktor utama, karena lebih dobit atau jumlah perawinya lebih banyak. Nanti kita akan pelajari di sini dalam hadis sanad Ali dan Nazir. Nanti akan semakin banyak perawi yang dengan banyaknya perawi itu bisa lebih mengunggulkan hadis itu. Hadza wa qad ikhtalafa al-ulama fi ta'rifihi ala aqwali muta'addidah. Ya, meskipun demikian para ulama telah berbeda pendapat dalam mendefinisikan ini pada beberapa pendapat. Lakin hadza ta'rif walladhi ikhtarahu al-Hafiz Ibnu Hajar wa qala innahu al-mu'tamad fi ta'rif asy-syadz bihasbil istilah. Tapi pengertian ini menurut Mahmud At-Tahan yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, dan inilah yang dijadikan pegangan dalam menjelaskan tentang pengertian syadz dari sisi istilah. Ya, ini lebih mudah. Yaqa'u syudzuz fis sanad kama yaqa'u fil matni aidan. Syadz bisa terjadi di sanad dan bisa juga terjadi di matan juga. Misalul syudzuz fis sanad, contoh syadz di dalam sanad. Marawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariqi Ibnu Uyainah an Abd bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas anna rajulan tufiya ala ahdi Rasulullah sallallahu wa lam yada' warisan illa maulahu wa a'taqahu. Fataba Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj wa ghairuhu. Wa khalafahum Hammad bin Zaid farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah
walam yadhkur Ibnu Abbas. Walidha qala Abu Hatim al-mahfuz hadis Ibnu Uyainah fa Hammad bin Zaid min ahli al-adalah wad-dhab. Wa ma dzalik faqad rajjaha Abu Hatim riwayata man hum aktsar adadan minhu. Contoh syad dalam sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari jalurnya Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas bahwa seseorang telah wafat pada masa Rasulullah SAW dan dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang maula atau seorang pembantu yang dia bebaskan. Dan di sini Ibnu Uyainah menjadi tawabi terhadap yang diwasolkan atau disambungkan oleh Ibnu Jurayj dan lainnya. Tapi Hammad bin Zaid bertentangan riwayatnya dengan riwayat ini. Tapi Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Ausajah dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas, atau dengan kata lain hadisnya hadis mursal karena dari tabi'in loncat langsung ke Rasulullah SAW. Oleh karena itu Abu Hatim berkata hadis ini kan ada dua jalur yang berbeda. Maka hadis yang mahfuz itu hadisnya Ibnu Uyainah, dan adapun yang Hammad bin Zaid itu termasuk dalam kategori perawi yang adil dan dhabit ya, tapi Abu Hatim telah mengunggulkan riwayatnya yang orang yang riwayat yang lebih banyak jumlahnya daripada yang lebih sedikit jumlah perawinya. Kita lihat di dalam gambar ini ya, tadi sudah saya bagikan di grup Syajaratus sanad ya, pohon sanadnya. Yang contoh syad di dalam sanad. Ya. Ini hadisnya. Anna rajulan tufiya ala adi Rasulullah SAW walam yada warisan illa maula ataqahu ya. Nah, yang pertama riwayat dari Ibnu Abbas. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, kemudian kepada Ausajah, kemudian dari Ausajah kepada Amr bin Dinar, dan kemudian kepada Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Jurayj. Ya, kalau di dalam bagian tadi sudah disebut Ibnu Jurayj, Hammad bin Salamah, kemudian Muhammad bin Muslim At-Taifi. Ya. Nah, ini riwayatnya Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sementara di riwayat yang lainnya, ya, di riwayat selainnya At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, di sini meriwayatkannya Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Ausajah, tapi tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Ya. Jadi di sini Hammad bin Zaid ini termasuk perawi yang makbul. Ya, perawi yang diterima, tapi sayangnya dia bertentangan dengan perawi yang lebih baik, ya, yang lebih utama, lebih unggul, yaitu Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jurayj, ya, kemudian Hammad bin Salamah dan lainnya tadi. Ya, karena di sini tidak menyebutkan Ibnu Abbas, atau dengan kata lain berarti di sini hadisnya termasuk hadis mursal. Karena Ausajah ini tabi'in, dia langsung loncat ke Rasulullah, tidak menyebutkan sahabatnya. Nah, di sini disebutkan menurut Abu Hatim yang mahfuz atau yang kuat itu adalah riwayatnya Ibnu Abbas, riwayatnya Sufyan bin Uyainah dan Hammad bin Salamah. Ya, yang lebih kuat karena di situ dalam riwayat ini yang mahfuz ini jumlah perawinya lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang, ada 7 orang perawi dalam yang mahfuz yang riwayat Ibnu Majah dan lainnya tadi. Sementara riwayat lainnya itu hanya ada 3 orang perawi saja. Nah, karena jumlahnya lebih banyak seperti tadi disampaikan oleh Ibnu Hajar dan Mahmud At-Tahan, limazid bil auqas rati adadin, karena jumlahnya lebih banyak. Ya, perawinya jumlahnya lebih banyak, maka dia lebih unggul daripada yang perawinya lebih sedikit yang hanya 3 orang saja. Ya, itu contoh syadz dari segi sanadnya.
Adapun yang kedua, misal syudzuz fil matni, contoh syadz dalam matan. Marawahu Abu Dawud at-Tirmidzi min hadits Abil Wahid bin Ziyad anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah marfu'an idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji an yaminihi. Qala al-Baihaqi khalafa Abdul Wahid al-adad al-katsir fi hadza fa inna an-nasa innama rawahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi wa farada Abdul Wahid min baini siqati ashabil A'mash bi hadzal lafzi. Ya. Adapun yang kedua, contoh syadz dari segi matannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash dari Abi Shalih dari Abi Hurairah secara marfu. Katanya Rasul berkata, jika kalian sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh maka berbaringlah ke sebelah kanan. Ya, ini bertentangan, riwayat Abdul Wahid bertentangan dengan jumlah yang banyak. Karena rata-rata mayoritas ahli hadis meriwayatkannya bukan berupa qaulun nabi, tapi merupakan fi'lun nabi. Ya, jadi bukan hadis, seharusnya hadis ini bukan hadis qauliyah, tapi dia hadis fi'liyah. Ya. Maka di sini Abdul Wahid menyendiri, ya, riwayat Abdul Wahid ini jadi yang syadz karena menyendiri daripada riwayat-riwayat yang sihah. Yang seharusnya riwayat yang lebih sikohnya itu adalah merupakan fi'lin Nabi, bukan qaulin Nabi. Yang keempat, al-mahfuz huwa hadza wa yuqabilu syadz al-mahfuz wa huwa ma rawahu al-awsaqu mukhalifan li riwayatis sihah. Maka al-mahfuz adalah lawannya dari syadz. Mahfuz adalah yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh bertentangan dengan riwayat yang sikoh. Misaluhu wal misaladin mazkurani fi nau'is syadz, ya, dan contohnya adalah dua contoh yang disebutkan dalam jenis syadz tadi, ya. Jadi di mana ada syadz pasti ada mahfuz, baik yang dari sisi sanad maupun dari sisi matanya. Hukum syadz wal mahfuz minal ma'lum anna syadz hadisun mardud. Ya, bahwa hukum syadz dan mahfuz ini dan secara diketahui bahwa syadz itu hadisnya ditolak. Amal mahfuz bahwa hadisul maqbul, adapun mahfuz dia termasuk hadis yang diterima. Jadi syadz itu termasuk kategori hadis dhaif. Ya, dhaif bisa babi ta'nin fir rawi, bisa babi dhabtir rawi. Jadi dhaif nanti ada dua macam, karena terputus sanadnya dan karena ada cacat dalam diri perawi. Cacat dalam diri perawi itu ada karena faktor adalahnya dan ada karena faktor dhabitnya. Nah, yang untuk syadz ini adalah bukan karena faktor adalah, tapi karena faktor dhabit dalam atau kekurang dhabitan dalam diri perawinya. Ya, baik, itu tentang hadis syadz dan mahfuz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.